ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Habiballah. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil qiyamah. Kepada seluruh para santri dan para santriwati, para penuntut ilmu yang luar biasa pada kesempatan pagi ini dan seluruh para pengurus Masjid Al-Hidayah yang semoga selalu mendapatkan keberkahan dan semoga kita senantiasa mendapatkan perlindungan dalam kehidupan kita supaya kita terhindar dari berbagai macam fitnah dan berbagai macam musibah pada agama kita. Inilah yang menjadikan kita meminta keberkahan selalu kepada Allah, karena sesungguhnya ketika berada pada zaman fitnah, sebagaimana dan selayaknya hari ini tidak ada yang paling penting, kecuali adalah memohon supaya kita ditetapkan di atas jalan kebenaran, berjalan di atas kebenaran, dan diwafatkan di atas kebenaran. Inilah yang menjadi inti kehidupan kita pada zaman fitnah. Semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk pada setiap kehidupan kita, sebagaimana petunjuk yang disampaikan oleh Rasulullah dan diimani oleh para sahabat. Tidak ada artinya kesehatan yang kita miliki, tidak ada artinya umur panjang yang kita dapatkan, kalau tidak disertai dengan keberkahan dan kebenaran yang kita peroleh pada kehidupan kita. Makanya para ulama sampai mengatakan terkadang kebenaran lebih penting daripada kesehatan. Karena dengan kebenaran itu, kita akan selamat pada proses kematian kita, selamat pula pada kehidupan barzah kita, dan selamat pula dalam kehidupan kelak kita di akhirat. Kita tentunya tetap memohon keselamatan, memohon panjang umur, tetapi jangan pernah lupa bahwasanya meminta kebenaran pada zaman fitnah itu juga sama pentingnya. Sebagaimana sama pentingnya kita meminta perlindungan dari COVID dan berbagai macam virus yang tersebar dalam kehidupan kita. Fitnah-fitnah pada agama begitu banyak. Dampak fitnah pada agama lebih besar daripada dampak yang ditimbulkan oleh virus. Inilah yang menjadikan kita selalu menggantungkan harapan kita kepada Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi kali ini Allah memberikan kesempatan kita untuk berjumpa dan kita tidak ada tempat kita kecuali bersyukur kepada Allah. Tidak ada kendaraan yang bisa menghantarkan kita kepada keridhaan Allah kecuali dua, kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kendaraan yang pertama kesabaran, kendaraan yang kedua adalah kesyukuran. Yang kita khawatirkan bukanlah kemiskinan dan kesulitan, tetapi yang kita khawatirkan adalah ketiadaan kita untuk bersabar. Yang kita takutkan bukanlah kelapangan, tetapi yang kita takutkan adalah ketika kita tidak memiliki kesyukuran kita. Padahal dua perkara inilah Allah menilik dan Allah melihat pada kehidupan hati manusia. Nabi Ayub menjadi mulia karena kesabarannya, Nabi Sulaiman dimuliakan oleh Allah karena kesyukurannya. Dan inilah yang menjadikan kita betul-betul menginginkan supaya kita senantiasa mampu bergonta-ganti kondisi hati kita antara sabar dan syukur dalam setiap kehidupan kita. Kita tidak pernah tahu kapan kesulitan itu datang, tetapi kita selalu memohon supaya kita diberikan kesabaran. Kita tidak pernah tahu kapan kelapangan itu akan kita peroleh, tetapi yang kita minta adalah kesyukuran ketika kelapangan itu datang. Kepada Allah kita bersyukur dan kepada Allah kita menggantungkan harapan kita. Dan semoga kita tidak pernah ditinggalkan oleh Allah walaupun sekejap mata. Alhamdulillah kita pada kesempatan hari ini berjumpa di sebuah tema kabut ini belum berlalu. Sebelumnya saya memohon maaf ketika jamnya harusnya jam 10 tetapi kita majukan jam 8 karena kami sedang dalam persiapan untuk memasukkan putri kami ke pondok yang sudah dimulai pembelajaran tatap muka. Berbagai macam prosedur harus kami penuhi. Makanya hari ini agak padat sekali aktivitas kami bersama dengan persiapan yang kami berikan untuk putri kami. Semoga dengan dimajukannya jam kami dari jam 10 sampai jam 8 tidak mengurangi keberkahan. Terutama ketika kita hari ini berada pada tanggal 10 bulan Muharram. Dan ini merupakan salah satu prime time-nya kita untuk melakukan ketaatan. Karena ketaatan yang dilakukan pada saat prime time itu akan berbeda dengan ketaatan yang tidak dilakukan pada saat-saat yang bukan prime time. Para ulama salaf itu berkata ada 3 waktu yang merupakan prime time-nya di hadapan Allah. Apa itu 3 waktu yang merupakan prime time di hadapan Allah? Yang pertama 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan, yang kedua 10 hari yang pertama di bulan Dzulhijjah, yang ketiga 10 hari yang pertama di bulan Muharram.
10 hari yang terakhir pada bulan Ramadan identik dengan Rasulullah ketika Allah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. 10 hari yang pertama pada bulan Dzulhijjah identik dengan Nabi Ibrahim dan Ismail. Ketika ada syariat korban yang saat itu dilewati dengan pengorbanan Nabi Ibrahim kepada Ismail alaihi wassalam. Dan kemudian 10 hari yang pertama di bulan Muharram identik dengan bulannya Nabi Musa ketika beliau diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan akhirnya dimenangkan agama yang disampaikan oleh Musa alaihi salam. Ketika akhirnya di depan mata kepalanya Nabi Musa dan seluruh para pengikutnya, bagaimana Fir'aun yang mengaku Tuhan, kemudian dilipat oleh gelombang dan akhirnya menyebabkan kematiannya. Nah, inilah yang menjadikan kita bersyukur. Ini merupakan prime time. Siapapun yang sedekah, siapapun yang mereka beramal kebaikan, siapapun yang berinfak, siapapun yang melakukan ketaatan pada hari ini ataupun pada bulan Muharram, maka sesungguhnya Allah melipat gandakan dengan kelipatan yang besar. Tetapi harus waspada. Sebagaimana dosa, sebagaimana ketaatan, dosa pun akan dilipat gandakan oleh Allah. Setiap dari kita yang melakukan perbuatan-perbuatan dosa yang dilakukan pada saat prime time ketika ini merupakan bulan yang bersejarah di hadapan Allah, maka akan dilipat gandakan oleh Allah dosanya. Karena dia menodai kehormatan bulan yang Allah muliakan. Dan bulan Muharram merupakan bulan yang Allah nisbatkan bulan ini kepada namanya. Syahrullah, itu adalah bulan Muharram. Disebut dengan bulannya Allah, ada penambahan Allahnya pada bulan itu menunjukkan keagungan yang dimiliki pada bulan Muharram, sampai Allah pun menjadikan bulan ini dinisbatkan dan disandarkan nama bulan ini kepadanya. Semoga kita mampu untuk takzim kepada bulan Muharram, sebagaimana kita takzim pada bulan Ramadan, kita takzim pada 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah, kita takzim pula kepada bulan Muharram. Kita berikan yang terbaik dari seluruh rangkaian ketaatan kita. Dan semoga setiap ilmu yang kita pelajari, setiap kebaikan yang kita lakukan, setiap ketaatan yang kita kerjakan, maka akan menjadi sebuah investasi yang terjaga rapi di sisi Allah. Karena inilah prime time-nya kita beribadah kepada Allah di bulan Muharram. Setelah kita membahas itu, kita akan membahas bagaimana tema yang dipilih adalah ketika kabut belum beranjak dari kehidupan kita. Kita tentunya paham sebelum kita membahas itu ada satu pembahasan yang penting untuk kita pahami dan kita harus mengerti bahwasanya kehidupan ini bukanlah kehidupan yang kita mau, bukanlah kehidupan yang kita inginkan. Karena sesungguhnya kehidupan itu bukan apa yang kita mau, tetapi kehidupan itu apa yang Allah tetapkan dan apa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Banyak manusia rancu ketika mereka mendefinisikan kehidupan. Dia mengartikan bahwasanya kehidupan itu apa yang dia mau, kehidupan itu apa yang dia inginkan. Padahal kehidupan bukan apa yang engkau mau, kehidupan itu bukan apa yang engkau inginkan. Tetapi kehidupan itu miliknya Allah. Allah yang tetapkan, Allah yang gariskan, dan kita ditakdirkan menjadi pelakon untuk melewati setiap episode yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan Allah melihat siapa yang terbaik di antara manusia ketika menjadi pelakonnya ketika melewati berbagai macam episode kehidupan yang ditetapkan oleh Allah. Dan ini merupakan perkara fondasi penting pada kehidupan iman kita. Orang yang sekulerisme, orang yang materialisme, ataupun orang-orang yang mereka tidak paham keimanan, mereka akan mendefinisikan kehidupan itu miliknya dia. Kehidupan itu miliknya apa yang dia mau. Akhirnya dia tidak mau terikat, akhirnya dia tidak mau untuk mengikuti petunjuk karena dia merasa kehidupan itu miliknya dia. Makanya kalau ada di antara kita yang masih merasa kehidupan itu miliknya dia dan bukan miliknya Allah, sulit kita akan berdialog dan sulit kita akan melanjutkan tema ini. Karena apa? Karena ada sebuah demarkasi yang jelas. Kehidupan itu bukan miliknya kita, kehidupan itu miliknya Allah. Kita hanyalah pelakon yang Allah takdirkan pada kehidupan kita, dan kita disuruh untuk menjalani setiap episode, setiap irisan peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan kita, dan Allah melihat siapa yang terbaik dalam setiap irisan peristiwa yang Allah berikan dalam kehidupan manusia. Ini yang kita harus paham. Makanya kita sering membaca ayatnya, Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah sesungguhnya sholatku, kemudian ibadahku, hidupku, dan matiku miliknya Allah. Ketika dia itu miliknya Allah, berarti kita
tinggal menjalani setiap irisan yang Allah berikan kepada kita dan kita berikan yang terbaik supaya kita mendapatkan rahmat dan rahmat berbanding lurus dengan surga yang Allah sediakan kepada mereka yang senantiasa menjalani yang terbaik pada setiap irisan peristiwa yang Allah berikan. Makanya saya ingin nyampaikan ya, Bapak dan Ibu tahu nggak, kenapa kita ini disebut di dalam bahasa agama disebutnya itu abdun, ya, disebutnya itu abdun. Kita harus paham status kita, karena dengan memahami status, kita akan bisa menempatkan posisi kita. Sama kayak di perusahaan. Perusahaan itu kita harus tahu statusnya. Statusnya apa? Karyawan. Berarti harus mengikuti atasan. Statusnya apa? Atasan. Berarti harus memiliki ketaatan kepada mungkin komisarisnya. Komisarisnya mungkin memiliki ketaatan kepada ownernya. Memahami status itu penting. Sama pula, kita juga harus memahami status kita, supaya kita tahu bagaimana sikap kita. Terutama setelah kita mendapatkan bahwasanya kehidupan itu bukan miliknya kita, tapi kehidupan itu miliknya Allah. Sebagaimana ayat yang tadi baru saja kita baca. Dan tahukah kita status kita di hadapan Allah itu disebut di dalam konteks agama disebutnya abdun. Ain, ba, dan abdun. Disebutnya dengan kata abdun. Dan tahukah kita apa itu artinya abdun? Kalau arti secara bahasa harfiahnya abdun itu hamba. Sudah selesai di situ. Akhirnya kalau kita hanya memaknai abdun itu hamba, berarti akhirnya tidak akan lahir konsekuensi yang harus kita lakukan setelah kita hanya mengartikan abdun itu hamba. Tapi kita akan tahu artinya abdun itu adalah kalau kita membedahnya secara ilmu, secara istilah syar'i. Kita manusia disebut dengan abdun oleh Allah, yaitu disebut Abdullah, hambanya Allah. Abdun itu diambil dari akar kata thariqun mu'abbad. Thariqun mu'abbad. Thariqun mu'abbad itu apa? Jalan yang sering diinjak-injak, lalu menjadi jalan setapak. Maka itu yang disebut dengan thariqun mu'abbad. Kalau kita pernah melihat lapangan, lalu ada tengahnya, biasanya orang itu ingin untuk melalui dan menjadikannya jalan pintas, biasanya lewat tengah lapangan. Di antara rumput-rumput yang tumbuh di lapangan itu. Karena jalan yang di tengah itu sering diinjek-injek oleh orang yang lalu lalang ketika mereka mengambil jalan pintas, akhirnya jalan setapak itu menjadi jalan setapak dan tidak tumbuh rumput-rumput sedikit pun di antara jalan setapak itu. Nah, kita bayangkan itu. Maka disitulah kita akhirnya paham. Itulah yang disebut dengan thariqun mu'abbad, yaitu jalan yang sering diinjek. Pada akar kata, bahwasanya thariqun mu'abbad diambil, lalu disematkan statusnya kepada manusia, dan manusia disebut dengan abdun. Makanya itulah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita ini sesuatu yang tinggal menjalani apapun yang Allah tetapkan pada kehidupan kita. Kita kemudian menjalani apa yang kemudian Allah gariskan dalam kehidupan kita. Karena manusia itu sekali lagi bukan apa yang kamu mau, bukan apa yang kamu inginkan. Tapi hidup adalah apa yang Allah gariskan dalam kehidupan kita. Supaya kita menjalani, lalu mendapatkan yang terbaik dalam setiap peristiwa dan proses yang kita jalani dalam kehidupan kita. Itu yang harus kita mengerti sebagai fondasi pertama. Ya. Makanya setelah kita memahami bahwasanya hidup itu miliknya Allah, lah disinilah kita akhirnya paham. Karena hidup itu miliknya Allah, terkadang angin tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Kadang-kadang kita pengennya ke utara, tetapi angin bertiup ke selatan. Terkadang kita pengen ke selatan, tetapi angin bertiup ke arah timur. Kita pengennya ke timur, tetapi angin bertiup ke arah barat. Dan itulah yang sering terjadi pada kehidupan kita. Karena hidup itu miliknya Allah. Allah yang menggenggam kehidupan dan bukan kita yang menggenggam kehidupan. Dan kita tinggal menjalani. Karena Allah membuatkan panggung kehidupan ini. Allah takdirkan kita menjadi pelakonnya. Dan Allah meminta supaya kita memberikan yang terbaik sesuai dengan apa yang kita mampu dengan sebuah kabar yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Makanya terkadang kehidupan itu akan mempertemukan kita dengan berbagai macam perkara yang terkadang tidak pernah kita duga. Mempertemukan dengan kesulitan, akan mempertemukan dengan perpisahan, akan mempertemukan dengan rasa sakit, dan akan mempertemukan kita dengan berbagai macam kesedihan yang kita rasakan. Karena itulah bagian dari fitrah kehidupan yang pasti akan ditemui manusia. Mau dia suka atau tidak suka, mau dia terima atau tidak terima, begitulah fitrah kehidupan yang dibuat oleh Allah. Karena apa? Hidup, sekali lagi, anginnya tidak bertiup sesuai dengan kehendak hati kita. Anginnya sesuai dengan kehendak yang Allah tetapkan. Makanya kita pasti akan berjumpa dengan berbagai macam perkara yang terkadang tidak masuk kepada planning kita,
kita akan berjumpa dengan perkara yang terkadang tidak termasuk dari apa yang kita rencanakan, tapi kita harus berjumpa. Bagian dari konsekuensi kehidupan yang Allah gariskan warnanya pada kehidupan kita selaku manusia. Siapa di antara manusia yang tidak pernah berjumpa dengan kesedihan? Tidak ada. Hatta Rasulullah berjumpa dengan kesedihan. Kalau ada orang yang berhak tidak bersedih, harusnya Rasulullah tidak bersedih. Tetapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Masya Allah, Rasulullah itu merasakan kesedihan. Sampai kemudian kita menjumpai dan kita mendapati tahun ketika wafatnya Ibunda Khadijah dan tahun wafatnya Abu Thalib disebut dengan Amul Huzni, tahun kesedihan. Itu setingkat Rasulullah. Siapa di antara kita yang tidak pernah bertemu, yang tidak pernah berjumpa dengan perpisahan? Secinta apapun kita kepada anak, secinta apapun kita kepada ibu dan bapak kita, akan ada saatnya kita berpisah. Bukan dia yang meninggalkan, atau kita yang meninggalkan, atau dia yang meninggalkan kita. Kalau bukan kita yang menaburi tanah di atas jasadnya, maka kita yang ditaburi tanah olehnya ketika kita lebih dulu masuk ke liang lahat. Siapa di antara kita yang tidak pernah bertemu rasa sakit? Siapa di antara kita yang tidak pernah bertemu dengan kesulitan? Semua itu merupakan bagian dari warna-warna kehidupan yang Allah gariskan kepada kita, bukan untuk mendolimi kita, tetapi ingin menguji siapa yang terbaik di antara amal-amal yang Allah kemudian lihat dari kehidupan manusia ketika Allah itu menurunkan berbagai macam peristiwa dalam kehidupan kita. Inilah kehidupan. Ya. Makanya kita tidak bisa mengatakan, coba begini. Tidak bisa. Kita tidak bisa mengatakan, menurut saya begini. Tidak bisa menurut kamu. Kalau menurut saya harusnya begini. Tidak menurut apa yang kamu sangkakan. Karena apa? Semuanya berjalan semua dengan ketetapan yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Dan itulah yang menjadikan kita paham. Hidup ini bukan milikmu. Hidup ini miliknya Allah. Hidup ini bukan seleramu, tetapi apa yang Allah kemudian kehendaki yang menjadi masyiahnya Allah. Tapi semua ketetapan Allah yang Allah berlakukan dalam kehidupan kita bukan untuk menipu kita, bukan untuk menzalimi kita. Dan itulah salah satu hal yang kita pegang. Sama dengan pandemi yang hari ini kita rasakan. Kita dulu berpikir bahwasanya pandemi ini hanya 3 bulan, setelah itu kondisi kita akan normal. Setelah 3 bulan kita lewati, ternyata pandemi ini masih tinggi. Kita berharap 5 bulan, nanti akan mengurai. Ketika kita melewati 5 bulan, ternyata pandemi juga belum mengurai. Kita sangka 1 tahun lah, puncaknya 1 tahun setelah itu akan datang berbagai macam kemudahan. 1 tahun kita lewati, ternyata juga belum terurai. Malah justru angka kematiannya menjadi lebih tinggi. Kalau dulu kita dengar fulan kena COVID dan meninggal, kita tidak kenal siapa dia. Hari ini pandemi sudah hadir betul-betul pada circle kita, pada teras kehidupan kita. Dan itu ada, dan itu kemudian menjadikan kita akhirnya berpikir, 1 tahun sudah kita lewati, 1 tahun 2 bulan sudah kita lewati, dan terus berjalan dan kita tidak tahu kapan datangnya. Satu wabah yang dulunya kita lihat dari kejauhan di negeri Wuhan, lalu kemudian kita tidak pernah menyangka apa yang terjadi di Wuhan, ribuan kilometer dari bumi yang kita pijak, akhirnya datang ke tempat kita dengan begitu cepat dan mengubah keadaan semuanya. Mengubah bagaimana pendidikan anak kita, mengubah anak kita yang asalnya dulu kita jaga supaya tidak pegang gadget, akhirnya sekarang pegang gadget setiap waktunya, mengubah bagaimana kehidupan taklim yang dulunya kita berjumpa, mendapatkan keberkahan satu dengan yang lainnya ketika kita saling bersalaman, saling kemudian mendekatkan kaki kita dengan kaki para penuntut ilmu. Tapi sekarang semuanya berubah. Tapi itulah terkadang kehidupan yang kita harus lewati. Karena apa? Sekali lagi, hidup terkadang tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Karena di situ Allah menguji kita pada kehidupan kita. Makanya inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Ya, kalau kita memahami pandemi ini, yang kemudian kita harus mengerti, ya memang inilah miliknya Allah. Allah yang tetapkan, dan kita disuruh menjalani supaya kita memberikan yang terbaik. Ya, kita tidak bisa mengatur, coba kalau kemudian pandeminya segini, coba kalau kemudian kemarin begini, coba kalau begini. Tidak akan bisa menguraikan masalah itu. Allah memberikan dan mengiris setiap peristiwa dalam kehidupan kita. Di situ Allah ingin memberikan ujian bagi kita supaya terlihat siapa yang betul-betul emas, siapa yang loyang, siapa yang betul-betul berharga dan siapa yang tidak berharga pada setiap ujian yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Makanya setelah kita memahami ini, maka kemudian akhirnya kita berlanjut. Apa yang kemudian harus kita lakukan? Ketika kemudian kita mendapati wabah ini juga tidak kemudian
wabah ini juga belum berlalu dalam kehidupan kita. Dan kita harus tahu apa prosedur-prosedur yang harus kita lakukan. Apa sih yang kita harus kerjakan supaya pandemi ini tidak berubah menjadi dua musibah sekaligus. Karena yang kita khawatirkan itu pandemi ini berubah menjadi dua musibah sekaligus. Musibah adanya kemungkinan COVID masuk ke dalam tubuh seseorang, lalu menggerogoti kesehatannya, naudzubillah min dzalik. Ditambah lagi ada musibah yang kedua, yaitu hilangnya keimanan kita dan akal waras kita. Ketika kita tidak siap untuk melihat pandemi, ketika kita tidak menggunakan referensi yang benar. Ini yang kita khawatirkan. Makanya beberapa waktu yang lalu saya pernah ngobrol sama Bibu, udah lama, sebulanan. Ibu nyampaikan kepada saya, istri saya itu, Bi, sekarang yang tinggi permintaan itu bukan hanya rumah sakit, ICU dan IGD. Bahkan rumah sakit jiwa pun mengalami grafik peningkatan yang memasuki rumah sakit jiwa. Kenapa? Banyak orang frustasi, banyak orang stres. Persoalan rumah tangga menjadi banyak, terjadinya perceraian. Kemudian angka perceraian menjadi tinggi. Kemudian bagaimana masalah anak menjadi masalah yang sangat-sangat luar biasa di tengah pandemi ini. Mental illness subur di mana-mana. Belum lagi akhirnya orang-orang yang dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa karena tekanan yang dia dapatkan dari kehilangan orang yang mereka cintai yang hilang dalam hitungan cepat. Hanya hitungan hari yang sebelumnya masih bisa tersenyum. Nah, inilah yang menjadikan kita ingin ketika musibah ini datang, ketika Allah tetapkan, dan ini merupakan bagian dari kehendaknya Allah, dan Allah tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. La yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Allah itu tidak pernah ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Ketika Allah sudah menetapkan pandemi dalam kehidupan manusia, dari timur ke barat, dari utara ke selatan, dan pandemi ini mendarat ke bumi pertiwi yang kita cintai, sampai sekarang belum terurai, maka kemudian yang kita harus paham apa referensi kita untuk melihat pandemi ini dari sudut pandang kacamata keimanan. Supaya musibah ini tidak berubah menjadi musibah dua. Musibah satu adanya COVID dan adanya virus. Musibah yang kedua hilangnya keimanan dan akal sehat kita selaku manusia. Ini kan penting. Karena kemudian kalau akhirnya kita tidak memahami referensi-referensi yang penting untuk kita jadikan pegangan ketika kita mengartikan pandemi ini, yang terjadi adalah musibah ini akan berubah menjadi dua kali musibah pada kehidupan kita ketika kita tidak memakai referensi. Ketika kita tidak memakai referensi yang tepat. Apa yang harusnya kita sikapi ketika pandemi ini belum berlalu dalam kehidupan kita. Nah, ini yang berbahaya. Dan saya sudah sering menyampaikan. Imam Ibnu Qayyim itu berkata kepada kita, setan itu selalu menjadi penumpang gelap di balik setiap ujian dan wabah, dalam setiap ujian dan musibah yang hadir pada kehidupan manusia. Jadi setan itu kalau ada satu ujian, musibah kena kepada satu keluarga, maka setan itu langsung hidup dia, aktif dia. Lalu dia menumpangi setiap musibah itu supaya setiap musibah itu menjadikan orang tersebut menjadi porak-poranda pertahanan dia. Salah satunya dia akan lupa terhadap besarnya kenikmatan yang sudah Allah berikan kepadanya ketika baru mendapatkan ujian. Dia akan menyalahkan Allah, dia akan menggugat takdirnya Allah, dia akan menyalahkan siapapun ketika dia tidak sadar. Dia sedang dipermainkan oleh setan ketika setan itu selalu menjadi penumpang gelap di balik setiap ujian dan musibah. Makanya Bapak dan Ibu, pernah nggak kita melihat di YouTube ya? Di YouTube itu banyak orang yang menjadi ateis dan agnostik karena merasa ketika sedang mendapatkan ujian, merasa dia tidak ditolong oleh Allah. Saya itu pernah ngelewatin ujian, tapi tidak ada yang nolong saya. Tuhan aja tidak nolong saya, berarti Tuhan itu tidak ada. Saya pernah dengar di YouTube semacam itu. Ketika saya mendengar itu, saya kemudian teringat apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Qayyim. Memang betul bahwasanya setan itu selalu menjadi penumpang gelap di balik setiap ujian yang Allah kirimkan kepada manusia. Karena ketika manusia sedang menghadapi ujian, pressure-nya itu tinggi. Dan ketika pressure-nya tinggi, akhirnya semua perkara itu bisa menjadi panjang. Dan akhirnya menjadi kontraproduktif dan kurang manfaatnya ketika setan menumpangi dan menunggangi semua perkara itu. Dan itu yang kita khawatirkan. Banyak orang yang akhirnya lepas ikatan ketika mereka sedang mendapatkan ujian. Dan sebagaimana kisah nyata yang disampaikan bapak saya. Ada temannya yang dulunya di Pusroh, Pusat Rohani. Kemudian beliau menjadi dai. Tapi kemudian ketika beliau diuji, anak pertama buta, anak yang kedua buta, anak yang ketiga buta, anak yang keempat buta.
maka beliau murtad dari agama Allah, tidak melaksanakan sholat, tidak puasa, tidak mau khutbah sampai di akhir kehidupannya. Karena dia merasa bahwasanya dia meminta kepada Allah, tetapi dia tidak merasa direspon oleh Allah. Kecewa, dan kekecewaan itu dilampiaskan dengan dia tidak mau melaksanakan sholat dan meninggalkan semua ajaran-ajaran ketaatan. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kemudian apa sih yang kita harus lakukan? Ketika kita mengerti bahwasanya ujian ini merupakan bagian dari prerogatifnya Allah untuk menetapkan angin kencang, angin pelan, menetapkan pandemi, epidemi, semuanya Allah yang menetapkan pada kehidupan kita, maka apa yang kemudian kita harus lakukan betul-betul supaya pandemi ini kita memiliki kelapangan hati yang lebih besar daripada ujian yang Allah kirimkan kepada kita. Yang kita khawatirkan bukan ujiannya, karena setiap kehidupan pasti beririsan dengan ujian. Tidak ada orang hidup tanpa ada diuji, itu tidak ada. Orang yang tidak beriman saja diuji oleh Allah. Walaupun mereka itu mendapatkan di dunia itu kayak surganya dia. Mereka pun juga diuji oleh Allah. Kehidupan itu yang kita khawatirkan bukan ujiannya dan bukan kesulitannya. Karena hidup pasti beririsan dengan ujian dan kesulitan. Tapi yang kita khawatirkan adalah ketika hati kita lebih kecil daripada ujian yang datang dalam kehidupan kita. Dan itu yang akan menyesakkan dada kehidupan kita. Kalau hati kita lebih kecil daripada ujian yang datang dalam kehidupan kita. Tapi yang kita inginkan adalah bagaimana hati kita bisa besar, lebih besar daripada ujian yang Allah berikan. Yang kita khawatirkan adalah kalau pertolongan Allah itu lebih kecil daripada ujian, makanya kita inginkan hati yang besar, pertolongan yang besar. Supaya ketika pertolongan Allah itu lebih besar daripada ujian, kita tidak perlu mengkhawatirkan ujian. Ketika hati kita lebih besar daripada ujian itu, kita tidak mengkhawatirkan musibah. Karena pertolongan Allah lebih besar daripada yang Allah kirimkan kepada kita. Dan itulah yang kita inginkan. Makanya kalau kita bicara kondisi jiwa menghadapi musibah terbagi menjadi dua, kata para ulama. Ini tolong dihilangkan dulu, Mas. Jiwa manusia ketika menghadapi ujian itu ada dua, kata para ulama. Yang pertama, ada orang yang diuji oleh Allah, jiwanya itu lebih ringkih daripada ujian yang datang. Apa yang terjadi? Frustasi. Karena jiwanya tidak mampu menampung besarnya ujian yang datang pada hidupnya. Ada yang kedua. Ada orang yang jiwanya itu lebih besar daripada ujiannya. Jiwanya itu lebih lapang daripada musibahnya. Akhirnya apa? Ujian itu tidak mengkhawatirkan dia. Karena jiwanya lebih besar daripada ujian yang diberikan kepadanya. Dan itulah yang kita harus miliki. Kenapa ada orang diuji dengan ujian yang berat? Masih bisa tersenyum, masih bisa menyapa, masih bisa ridho kepada Allah, dan menyebut Allah itu maha baik, walaupun ujiannya bertubi-tubi. Tapi kenapa ada orang yang terkadang baru diuji sedikit, kemudian dia langsung merasa ditinggalkan oleh Allah, lalu dendam dengan berbagai macam takdir yang dia dapatkan? Simpel. Karena jiwanya lebih kecil daripada ujian yang dia dapatkan, disebabkan dia kurang bersandar kepada Allah. Ini loh yang menjadikan kita akhirnya harus mengerti. Yang kita khawatirkan bukan COVID-nya sampai kapan. Yang kita khawatirkan bukan pandeminya sampai kapan. Yang kita khawatirkan ini jiwa kita lebih besar daripada COVID-nya atau jiwa kita lebih kecil dan lebih kerdil daripada COVID-nya. Kalau jiwa kita lebih kerdil daripada COVID-nya, ya terus-terusan kita akan terpressure setiap waktunya, setiap saatnya. Dan kita akan berada pada kondisi betul-betul tidak mengerti apa yang dilakukan. Kenapa? Jiwa kalau sudah kerdil, maka tidak bisa menginput sebuah informasi untuk hati, supaya hati bisa memberikan petunjuk dalam kehidupan. Kalau orang itu jiwanya lebih kecil daripada masalah, kan akhirnya apa? Yang dilakukan bisa jadi mati bunuh diri, bisa jadi kontraproduktif apa yang dilakukan, karena jiwanya lebih kecil daripada musibah yang dia dapatkan. Tapi ketika jiwa itu lebih besar daripada ujiannya, maka itu yang akan membuatnya tenang. Walaupun ujian itu belum dicabut oleh Allah, musibah itu belum kemudian diangkat oleh Allah, dia tidak merisaukan karena dia memiliki jiwa yang lebih besar daripada ujian itu. Ini yang kita inginkan. Ya, dan ini yang kita usahakan bareng-bareng. Gimana membangun jiwa kita ini lebih besar daripada pandemi. Karena apa? Kalau kita bicara kapan pandemi, apalagi kalau kita membaca sosial media, pusing kepala kita. Ada yang mengatakan 5 tahun, 10 tahun lagi, kita masih lama akan hidup berdampingan dengan COVID. Belum lagi kemudian kemudian media massa sekarang mengabarkan ada peneliti dari Wuhan yang mengatakan akan datang virus yang lebih parah daripada virus Delta. Ngikutin terus, kepala kita, jiwa kita akan ringkih. Ketika ringkih,
maka akhirnya betul-betul menyita kebaikan dalam kehidupan kita. Yang kita khawatirkan bukan pandeminya, biar Allah yang mengatur kapan waktunya yang tepat ketika Allah mengangkat pandemi ini. Tapi yang kita khawatirkan itu apa? Apakah kita sudah membangun jiwa kita untuk melihat pandemi ini dengan jiwa yang lebih besar daripada COVID-nya ataukah tidak? Karena itu yang diperlukan. Saya ambilkan sebuah contoh, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu kenal Ummu Khonsah. Ummu Khonsah ini salah satu di antara sahabat wanita Rasulullah. Saya ingin menampilkan kisah nyata yang membuat saya kagum dalam kisah kehidupan seorang wanita yang bernama Ummu Khonsah. Dan dua-duanya menjadi role model. Dalam dua episode hidupnya menjadi contoh dan mengambil ibrah untuk kita. Dan kita ambil ibrahnya. Ketika Ummu Khonsah belum beriman kepada Rasulullah, dia masih benci kepada Nabi, seluruh aliran darahnya itu menghujat Rasulullah SAW ketika dia belum beriman. Karena menganggap Nabi itu merusak tatanan yang ada di kota Mekah. Ummu Khonsah, kemudian ketika ada peperangan Badar, maka kemudian salah satu kakak tirinya, kalau tidak salah itu kakak tirinya beliau, mengikuti peperangan itu. Dan ketika mengikuti peperangan itu, ditakdirkan mati di tangan para sahabat Nabi SAW. Ketika Ummu Khonsah mengetahui kakak tirinya meninggal dunia, maka dia meluapkan kesedihannya. Dia tampar-tampar wajahnya, dia sobek-sobek bajunya. Dan beberapa bulan beliau merenung kesedihan ketika baru ditinggalkan sama kakak tirinya. Itu kondisi Ummu Khonsah sebelum dia beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Sampai singkat ceritanya, Ummu Khonsah akhirnya bersentuhan dengan keimanan. Mengimani Allah, mengimani Rasulullah. Cahaya iman ada pada hatinya Ummu Khonsah. Sampai akhirnya ketika sudah beriman kepada Rasulullah, beriman kepada Allah, dan bersandar kepada Allah dalam segala urusannya, apa yang terjadi? Ummu Khonsah, ketika ada peperangan, 4 putranya didorong oleh Ummu Khonsah untuk ikut berperang. Dan Ummu Khonsah berkata, kalau bisa kalian tidak usah pulang dari medan peperangan, supaya kalian mati syahid di jalannya Allah. Dan itu diucapkan oleh seorang ibu kandung kepada 4 putranya. Bukan adik tiri, bukan anak tiri, 4 putra kandungnya. Dan kita paham ya, kecintaan ibu kepada anak merupakan kecintaan yang tidak perlu diragukan. 4 putranya dimajukan untuk kemudian berperang. Dan ketika dimajukan ketika berperang, dan betul, 4 anaknya dibeli sama Allah. 4 anaknya dibeli sama Allah. Semuanya meninggal di peperangan. Perhatikan Ummu Khonsah. Ketika dia mendengarkan kabar satu persatu putranya akhirnya gugur di jalan Allah, tidak ada yang dilakukan kecuali bersujud dan bersyukur kepada Allah. Menetes air mata tetapi tidak meraung-raung. Menetes air mata tapi tidak menyobek-nyobek baju. Menetes air mata tetapi ada senyuman kebanggaan dirinya di hadapan Allah ketika dia merasa telah memberikan yang terbaik dari apa yang dia bisa berikan untuk membantu agama Allah. Orangnya satu. Tapi momen yang kemudian dilewati bisa berbeda. Kenapa Ummu Khonsah ketika sebelum mengenal iman, baru ditinggalkan kakak tirinya, bukan kakak kandungnya. Sedihnya berkepanjangan. Karena jiwanya lebih kerdil, lebih kecil daripada musibah yang datang. Akhirnya, ujian itu betul-betul memporak-porandakan hidupnya. Ketika jiwanya terlalu ringkih untuk menghadapi ujian. Kenapa pada saat dia beriman, Ummu Khonsah mampu untuk tetap tegar, meneteskan air mata, dibalik senyum, dibalik tetesan air mata, dia tersenyum ketika 4 putranya wafat dan gugur di jalan Allah. Yang harusnya ini lebih parah daripada meninggal kakak tirinya. Ternyata disitulah kita paham. Hatinya dan jiwanya Ummu Khonsah pada saat itu lebih besar daripada ujiannya. Akhirnya dia mampu untuk tetap tersenyum dibalik tetesan air mata. Dan itulah contoh yang kita inginkan. Kita tidak bisa bertanya sama presiden, sama negara, sama kemudian dokter. Kapan, Pak? Mereka juga nggak ngerti kapan itu. Mereka juga nggak bisa jawab. Tapi yang kita lakukan itu hari ini apa sih? Yang kita lakukan adalah ayo kita persiapkan bagaimana mengimun hati kita dan jiwa kita. Karena sebelum kita mengimun fisik kita dengan berbagai macam hal, maka kita ini wajib untuk kemudian mengimun hati kita dan jiwa kita. Supaya apa? Yang kita khawatirkan bukan lagi ujian. Selama hati kita lebih besar daripada ujian itu. Yang kita khawatirkan bukan musibahnya. Selama pertolongan Allah lebih besar daripada musibah yang Allah kirimkan. Dan itu yang seharusnya kemudian kita miliki.
Maka inilah yang menjadikan kita akhirnya, kenapa membahas materi ini? Karena saya, antum semuanya, kita membutuhkan porsi yang sama. Kita tidak pengen pandemi ini berubah menjadi, kita tidak pengen pandemi ini berubah menjadi musibah dua kali. Musibah yang pertama, musibah virusnya yang bisa mengambil nyawa sebagian dari kita, ditambah lagi musibah ketika hati dan pikiran kita itu menjadi buram dan menjadi hitam ketika tidak tahu bagaimana kita harus bersikap. Dan inilah yang menjadikan kita harus memahami. Inilah kenapa kemudian kita membahas materi ini. Mari setelah kita membahas materi ini, maka kemudian untuk menciptakan bagaimana kemudian hati kita yang besar, jiwa kita yang lebih gede daripada ujian dan musibah yang Allah berikan dalam kehidupan kita. Mari kita tentunya harus kemudian kita harus kembalikan kejadian ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini penting sekali. Ya, bahwasanya kita melihat pandemi ini tidak boleh dengan kacamata sekulerisme. Bahwasanya ini hanya ditutup dengan kata ya inilah virus. Tidak bisa. Semua yang ada pada kehidupan ini tidak boleh kita lepaskan kaitannya dengan Allah. Jangan menjadi sekuler tanpa kita sadar. Ya, saya sering menyebutnya dengan STS, sekuler tanpa sadar. Orang sekuler itu gimana sih? Orang sekuler itu bukan hanya yang mereka itu membenci agama hadir pada negara. Itu orang yang sekuler. Tapi termasuk orang yang sekuler itu apa? Orang yang mereka tidak mengembalikan apapun yang terjadi pada kehidupan di dunia, tidak dikembalikan kepada Allah. Ini juga orang sekuler. Ya. Padahal kita tahu agama ini merupakan agama yang menyembah kepada Allah, pemilik alam semesta yang mengurus semuanya. Sampai urusan benih yang ditaruh di dalam tanah, apakah benih itu akan hidup ataukah mati, itu pun bagian dari pengaturan Allah. Sampai kita menjumpai wa matasqutu min waraqatin illa ya'lamuha, sampai daun yang jatuh pun kata Allah, maka Allah yang tahu di mana jatuhnya dan apa penyebab daun itu bisa jatuh. Berarti kemudian kita harus melihatnya apa? Sebagaimana kita harus mengembalikan ini kepada Rasulullah, mengembalikan ini kepada Allah dulu. Jangan sampai pandemi ini menjadikan transmisi kita tidak bisa menangkap pelajaran apa yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Ini kan lucu. Allah kirimkan kepada kita pandemi, tetapi kita tidak menangkap keterkaitan pandemi ini dengan Allah. Ini lucu ini. Kalau pandemi yang sudah sebesar ini ternyata tidak bisa menjadikan kita mengembalikan pandemi ini kembali kepada Allah untuk melahirkan evaluasi diri kita sebagai pribadi, sebagai keluarga dan masyarakat, bahkan bernegara kita, kok tidak bisa mengembalikan mengembalikan musibah ini kepada Allah, berarti ada yang bodoh dalam kehidupan kita. Kenapa? Orang yang bodoh itu orang yang tidak paham isyarat. Dan orang yang cerdas itu orang yang paham tentang isyarat. Al-labibu bil isyarati yafham. Orang pintar itu dados. Orang pintar itu satu isyarat itu paham. Ya. Makanya kita lihat Rasulullah. Kita kalau melihat dan menjumpai Rasulullah itu Masya Allah. Rasulullah itu mengembalikan semua yang beliau lihat itu kepada Allah. Itulah Rasulullah. Beliau melihat bulan, kemudian berdoa. Beliau ketika kemudian melihat bagaimana angin agak kencang dikit, beliau kembalikan kepada Allah. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma fiha wa a'udzubika min syarriha wa syarri ma fiha. Ya Allah, aku meminta kebaikan angin ini dan kebaikan yang di dalamnya dan dikandungnya. Ya Allah, aku berlindung dari angin ini dan keburukan angin yang di dalamnya. Itu Rasulullah baru melihat angin. Beliau melihat hujan. Rasulullah mengatakan Allahumma hawalaina wa la alaina. Ya Allah, maka berikanlah hujan di sekitar kami yang tidak langsung kepada kami kalau hujannya terlalu deras. Rasulullah sampai melihat hujan. Allahumma shayyiban nafi'an. Ya Allah, berikanlah kami hujan yang bermanfaat. Selalu dikembalikan kepada Allah. Selalu dikembalikan kepada Allah. Melihat petir. Subhanalladzi yusabbihu ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifatihi. Maha suci Allah. Subhanalladzi bihamdihi wal malaikatu min, yaitu yang mana kilat petir itu kemudian bertasbih kepadanya dan para malaikat ketakutan kepada Rabb-nya. Terus sampai mendengar suara petir pun dikembalikan kepada Allah. Itulah Nabi. Itulah yang disebut dengan profil ulul albab. Ulul albab itu bukan hanya cerdas, tapi ulul albab itu adalah bagaimana mereka itu melihat semua kaitan dari apapun yang mereka pandang, apapun mereka teliti, apapun riset yang mereka kerjakan, dikembalikan kepada Allah. Dan ini yang harusnya kita miliki dulu sebelum kita mengetahui apa yang harus kita bangun ketika kita ingin membangun jiwa kita besar dan tegar ketika menghadapi pandemi.
Makanya Masya Allah, kita nggak boleh lepas ini. Pandemi ini, Allah pasti ada kaitannya. Pasti kaitannya dengan Allah. Dan Allah jadikan kenapa bangsa kita melewati bangsa yang berat ini, pasti ada evaluasi yang harusnya kita lakukan sebagai anak bangsa. Jangan hanya berbicara pandemi dari sudut pandang vaksin, dari sudut pandang imun, dari sudut pandang paru-paru. Tetapi kita lupa bagaimana mengembalikan perkara ini kembali kepada Allah. Jangan hanya bicara protap, walaupun protap penting. Imun tubuh penting, bukan kita nafikan. Tidak boleh kita nafikan. Protap tetap kita harus lakukan. Imun tubuh harus kita kemudian jaga. Tapi lebih daripada itu tidak boleh berhenti. Harus ada yang lebih. Bagaimana kemudian kita menjadikan diri kita evaluasi. Apa yang terjadi pada negara kita, apa yang terjadi pada bangsa kita, dan apa yang terjadi pada pribadi kita. Sampai Allah kirimkan sebuah pandemi dalam kehidupan manusia. Ya, saya itu melihat Rasulullah itu, Masya Allah ya, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam luar biasa banget. Melihat mendung aja ketakutan. Itu Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalau lihat pandemi kita? Nabi itu melihat mendung aja ketakutan. Sudah sering saya sampaikan kan, dalam satu riwayat Muslim bagaimana Aisyah menceritakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu kalau sudah melihat pandemi, setelah melihat mendung, itu ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, akbala wa adbaro, akbala wa adbaro, akbala wa adbaro. Nabi itu kalau sudah melihat mendung itu cemas betul, ke depan, ke belakang, ke depan, ke belakang, sampai Ibunda Aisyah berusaha menenangkan, ya Rasulullah, kenapa ya Rasulullah? Innan nasa farihu bil ghaim bima ja'a fihi minal matar. Ya Rasulullah, orang itu biasanya senang ya Rasulullah ketika melihat mendung. Karena mereka menyangka bahwasanya setiap mendung itu akan menurunkan air hujan. Kenapa engkau malah cemas ya Rasulullah? Sesungguhnya mendung itu menyenangkan karena akan turun hujan. Lihat jawaban manusia yang paling cerdas, yang paling tahu tentang Rabb-nya, Rasulullah. Apakah Nabi lalu membenarkan perkataan Ibunda Aisyah? Lalu Nabi memberikan pertanyaan ingkari. Pertanyaan ingkari itu apa? Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Apakah setiap yang mendung itu pasti hujan, wahai Aisyah? Aisyah tidak menjawab. Lalu Nabi menyusulnya. Lalu Nabi menambahinya. Apakah kamu lupa tentang sebuah kejadian mendung yang terjadi pada kaum sebelum kita? Falamma ra'awhu 'aridun mustaqbil awdiyatihim qalu hadza 'aridun mumtirna bal huwa masta'jaltum bih rihum fiha adzabun alim. Ketika ketika mereka membangkang kepada perintah nabinya, lalu mereka meminta semoga adab itu disegerakan untuk mereka setelah mereka menolak dakwahnya para nabi yang diutus kepada mereka, Allah kirimkan mendung. Penduduk negeri itu menyangka itu mendung yang membawa air hujan. Hadza 'aridun mumtirna. Loh, ini mendung yang akan menghujani kami. Bal huwa masta'jaltum bih. Loh, malah disangka mendung kata Allah. Loh, ini tuh adab yang kalian minta untuk disegerakan. Lalu dari mendung yang di dalamnya ada adab, tudammiru kulla syai'in bi amri rabbiha. Semuanya hancur dengan izin Allah dan tidak ada yang tersisa dari orang-orang yang mereka merugi. Dan begitulah cara Allah untuk membalas orang-orang yang menentang kepada apa yang Allah turunkan. Ibunda Aisyah terdiam. Inilah yang menjadikan kita harus mengerti betul. Pandemi ini akan membagi manusia menjadi dua. Pandemi ini akan membagi manusia menjadi dua. Ada manusia yang mereka sekuler dengan pandemi yang Allah berikan, lalu mereka tidak sama sekali melihat kaitannya dengan Allah. Tidak sama sekali. Selalu sibuk dengan pembicaraan tentang data, tetapi lupa bahwasanya semua data itu bagaimanapun terjadi atas kehendaknya Allah. Ada yang kedua. Ada kelompok dan golongan manusia yang mereka justru dengan pandemi ini menjadikan mereka evaluasi yang bertambah, tobatnya bertambah, istighfarnya ditambahkan. Ketika mereka tahu pandemi ini tidak hanya datang tanpa ada pelajaran yang berkesan untuk kita. Tidak mungkin. Pasti ada pelajaran yang Allah berikan di balik pandemi ini. Dan itulah yang bisa menangkapnya mereka yang memiliki sifat ulul albab dalam akalnya ketika melihat setiap kejadian yang terjadi pada kehidupan manusia.
Inilah yang kemudian pertama, yang kemudian kita harus mengerti. Jadi ketika kabut ini berlalu, pertanyaan yang kita tujukan untuk kita sama kayak saya. Kamu ulul albab atau tidak? Kalau kamu tidak ulul albab, kamu tidak akan menangkap semua kejadian yang ada dalam kehidupan kita ini tidak ada kaitannya dengan Allah. Semakin sekuler, semakin tidak ada kaitannya dalam setiap kejadian yang ada pada kehidupan kita dengan Allah. Allah hanya dikenal pada tempat-tempat yang sempit. Ketika waktu sajadah, sujudnya, ketika dia dalam kondisi tawaf, ketika di Ka'bah, ketika di bulan Ramadan. Selebihnya itu tidak melihat Allah. Ini orang sekuler. Orang sekuler itu kalau pas Ramadan bicara Allah, dia nggak merasa berat. Bicara Allah pas ketika umrah, dia nggak berat. Bicara Allah ketika lagi di masjid nggak berat. Tapi di luar 3 tempat itu, mereka akan berat kalau sudah membicarakan Allah. Mereka akan sulit untuk menghadirkan Allah ketika di luar tempat itu. Di luar Ramadan, di luar Ka'bah, di luar masjid. Bagi orang sekuler, jangan membicarakan Allah di luar 3 tempat ini. Seakan-akan Allah di bedeng. Nih, di sini aja. Lalu semua kejadian yang terjadi di kita tidak ada kaitannya dengan Allah. Gempa selalu ditutup dengan kata gesekan lempeng bumi. Tsunami, adanya gempa di bawah samudra yang menimbulkan gelombang yang besar, tidak berizin. Dan hanya berhenti di situ lalu ditutup dengan sebuah kata mantra. Fenomena alam. Selesai. Dan tidak ada evaluasi setelah kata fenomena alam diucapkan. Nah, inilah yang kita khawatirkan. Ini kelompok yang pertama. Golongan yang kedua yang melihat pandemi ini adalah ulul albab. Mereka yang menangkap ini pasti ada peristiwa besar yang Allah berikan kepada kita. Kenapa fulan diwafatkan kedua orang tuanya? Kenapa saya diwafatkan kakak saya dalam waktu yang sekejap? Hari Senin beliau positif, hari Sabtu beliau sudah wafat. Hari Selasa masih senyum, hari Rabu masih ketawa, hari Kamis turun, memburuk kondisinya, hari Jumat memburuk, hari Sabtu pagi agak membaik. Tapi tiba-tiba saturasi oksigennya sudah tidak terbaca. Itulah yang kita harus mengerti. Jangan sampai pelajaran pandemi ini menjadikan kita tidak mengambil sebuah evaluasi. Kalau pandemi sudah sedemikian dahsyatnya mengenai semua lini kehidupan kita. Yang sehat, ada yang sehat, tapi terkena dampak ekonominya. Ada yang kena PHK, harus resign, dan lain sebagainya. Yang sakit tidak sedikit yang harus berpulang ketika melewati pintu yang bernama pandemi. Dan berbagai macam konsekuensi yang harus kita bayar ketika pandemi ini turun. Kok tidak bisa menjadikan kita menjadi ulul albab? Lalu menjadikan kita mengambil evaluasi terhadap apa yang sudah Allah turunkan dalam kehidupan kita. Pertanyaan menggelitiknya itu adalah, terus butuh berapa pandemi lagi supaya kamu bisa menjadi ulul albab? Terus bisa berapa kali lagi pandemi supaya kita bisa menangkap bahwasanya ada Allah dalam setiap kejadian yang berlaku dalam kehidupan kita? Kalau Nabi saja ngelihat angin kencang dikit aja sudah langsung dikembalikan kepada Allah. Nah, kita ini butuh berapa kali lagi untuk bisa ingat sebagaimana Rasulullah ingat kepada setiap kejadian dikembalikan kepada Allah. Kalau pandemi ini tidak menjadikan kita tidak mengambil evaluasi. Sebagai rakyat tidak evaluasi, sebagai bangsa tidak evaluasi, sebagai kemudian negeri juga nggak pernah evaluasi. Mungkin Menteri Agamanya juga nggak pernah mengajak kita untuk evaluasi, mengajak kita untuk menyadari bagaimana kelemahan kita dan kelelahan kita, dan berbagai macam kemaksiatan yang kita lakukan. Karena apa? Kalau pandemi ini tidak disikapi dengan ulul albab, pandangannya ulul albab, ya sudah. Semuanya pembicaraan itu hanya masalah obat, vaksin, masalah imun, masalah protap, dan berhenti di situ doang. Lalu tidak pernah beranjak lebih daripada itu. Dan inilah yang kita khawatirkan. Kita memang bicara tentang protap. Iya, kita harus protap. Imun harus dijaga. Prosedur harus kemudian dimaksimalkan dan diikhtiarkan. Tidak boleh dilalaikan. Itu juga kita sepakat. Tapi harusnya tidak boleh berhenti pada saat itu saja. Dan ini yang kemudian kita harus pahami.
Setelah kita memahami ini, bahwasanya pandemi ini akhirnya menimbulkan dua kelompok besar, kelompok ulul albab dan orang yang sekuler ketika melihat pandemi. Sekarang apa yang kita lakukan, Ustaz? Untuk membangun hati kita supaya lebih besar daripada setiap pandemi yang datang dalam kehidupan kita. Karena yang kita khawatirkan bukan pandeminya kapan akan selesai. Tapi yang kita khawatirkan itu adalah ketika hati kita lebih kecil dan lebih ringkih daripada pandemi yang kita tidak tahu kapan ujungnya. Berarti kalau kita tidak tahu kapan pandemi ini akan berlalu, yang kita persiapkan itu hati kita. Persiapkan hati kita, maintenance jiwa kita, supaya hati dan jiwa kita lebih besar daripada pandemi itu. Supaya tidak kemudian menjadikan kita galau pada kehidupan kita. Nah sekarang apa langkah-langkah yang kita harus lakukan? Apa yang harus kita kerjakan untuk melahirkan proses hati yang lebih besar daripada ujian? Sekarang yang pertama, para ulama lalu mengatakan, proses memberikan maintenance kepada hati supaya hati kita itu lebih besar daripada ujian yang Allah kirimkan dalam kehidupan kita. Yang pertama itu adalah kita tentunya berupaya untuk memahami terlebih dahulu hikmahnya apa sih Allah memberikan kepada kita manusia itu ujian. Ini kan kalau kita tidak ngerti apa hikmahnya Allah memberikan kepada kita ujian, itu yang akan menjadikan kita akan suka protes. Kita tidak tahu nih, sebuah peraturan dibuat. Ketika kita tidak tahu kenapa peraturan itu dibuat, maka menjadikan kita akhirnya merasa sulit untuk melaksanakan peraturan itu. Kan begitu. Contoh nih, kita misalkan ngelarang anak kita. Habis mandi, biasanya jam 5, habis mandi. Anak-anak itu kan kalau habis mandi sore, itu kan biasanya senang bermain-main di luar. Habis mandi, bersih gitu ya, menjelang malam, ya dia menikmati waktu yang sangat adem di luar ketika tidak ada terik matahari yang membakar sebagaimana di waktu siang. Lalu ketika ada 10 menit sebelum adzan, misalkan adzan jam 6, kemudian jam 6 kurang 10, kita sudah mengkondisikan anak kita, ayo masuk nak, masuk. Lalu anak kita tidak ngerti kenapa disuruh masuk ketika lagi sedang asik-asiknya bermain, pasti nangis. Pasti dia akan protes. Terutama anak kecil yang tentunya belum kita bisa ajak ngobrol. Dia akan nangis, dia akan berontak, dan dia tetap ingin bermain di luar. Beda kan kalau kemudian kita bicara sama anak kita yang agak lebih besar, mungkin 10 tahun, kita ajak bicara, ayo bang, masuk. Kenapa, Bi? Iya, karena setan itu keluar dari peraduannya ketika menjelang matahari tenggelam. Dan kita disuruh Nabi supaya tidak di luar rumah ketika waktu setan keluar dari peraduannya. Apa yang terjadi ketika saya menyampaikan itu? Mungkin anak kita yang mendengar penjelasan itu akhirnya lebih gampang untuk masuk ke dalam rumah daripada anak-anak kita yang masih kecil yang belum bisa kita fahamkan. Itu analogi yang sederhana. Sama, kita tentunya akan sulit untuk mengerti kenapa ujian itu diberikan kepada kita kalau kita tidak mengerti hikmahnya itu apa sih Allah memberikan ujian itu. Karena Allah tidak mungkin menetapkan sesuatu tanpa ada asas kebermanfaatan yang Allah ingin berikan kepada manusia. Allah itu mustahil menciptakan produk-produk takdir yang sepi dari kebaikan. Tidak mungkin. Allah itu mustahil menciptakan produk-produk irisan kejadian itu yang tidak ada kebaikan di dalam setiap irisan kejadian itu. Mustahil itu terjadi. Berarti ketika Allah menetapkan kepada kita ujian, berarti produk takdir yang bernama ujian yang Allah turunkan dalam kehidupan kita, pasti ada hikmahnya. Berarti kenapa Allah memberikan ujian ini harus kita mengerti. Apa sih hikmahnya kenapa Allah memberikan ujian dalam kehidupan kita? Ada 3 kata para ulama. Yang pertama, Mas, Allah itu memberikan ujian kepada kita. Kata para ulama adalah supaya kita tidak jatuh hati dengan dunia. Allah itu jadikan ada kehidupan seseorang itu dikocok-kocok semacam ini supaya kemudian salah satu hikmahnya supaya dia ngerti bahwasanya kehidupan di dunia itu memang tidak nyaman. Lalu akhirnya ketika kita ada ujian-ujian yang datang dalam kehidupan kita, akhirnya kita mudah memahami perkataan Allah, wal akhiratu khairu wa abqa. Akhirat itu memang lebih baik daripada dunia dan itulah yang langgeng. Memahami ayat itu menjadi lebih gampang ketika kemudian kita mendapatkan ujian pada kehidupan kita. Coba kalau kita bayangkan Umar Mita tidak pernah sedih, tidak pernah berpisah, selalu berjumpa terus dengan orang tuanya dan orang yang dia cintai. Umar Mita tidak pernah sakit, Umar Mita tidak pernah mendapatkan kesulitan.
Apa kemungkinan yang bisa terjadi kalau 4 perkara ini tidak kita jumpai dalam kehidupan kita? Kita akan jatuh cinta sama dunia dan kita benci pada kematian. Kenapa? Karena kemudian kita akan merasakan sesuatu yang kita ini tidak tahu apa yang terjadi. Padahal di dunianya sudah senang. Ketemu terus, nggak pernah pisah, nggak pernah sakit, nggak pernah sulit, nggak pernah kemudian sedih. Akhirnya orang benci pada kematian. Akhirnya orang ketika tidak mendapatkan ujian itu, akhirnya dia ketika memahami wal akhiratu khairu wa abqa, itu menjadi sulit, susah dia memahami ayat itu. Kenapa? Wong kehidupan di dunianya enak kok. Makanya kenapa orang beriman itu ujiannya berat? Kan itu pertanyaan yang sering kita jumpai. Orang beriman itu ujiannya berat, tapi pertolongan Allah lebih besar. Betul. Orang beriman itu ujiannya berat. Kenapa orang beriman ujiannya berat? Supaya orang beriman itu betul-betul dia tidak jatuh cinta kepada dunia ketika dia terguncang-guncang terus dalam hidupnya. Supaya kemudian dia menginginkan kehidupan di akhirat untuk menjadi tempat dia istirahat dari semua guncangan yang pernah dia dapatkan ketika di dunia. Orang yang gandrung terhadap dunia itu sulit dikasih nasihat. Lebih susah daripada orang yang jatuh cinta kepada lawan jenis. Anak muda ini laki perempuan lagi cinta-cintanya, susah dikasih nasihat. Begini-begini tidak akan didengar nasihatnya. Para ulama mengatakan jatuh cintanya manusia kepada dunia itu berpuluh-puluh kali lipat lebih parah daripada jatuh cintanya anak laki-laki dengan perempuan. Susah dia akan dikasih nasihat. Makanya itulah yang menjadikan akhirnya Rasulullah itu mengatakan perumpamaan kehidupan orang mukmin kata Nabi itu sebagaimana daun yang berguguran satu persatu daunnya. Kemudian Nabi mengatakan permisalan dari daun-daun itu menggambarkan dosa-dosanya ketika dia diguncang dengan berbagai macam ujian. Supaya ketika balik dia dalam kondisi yang ringan. Dengan berbagai macam ujian yang dia dapatkan dalam konteks di dunia. Nah, itulah yang menjadikan Rasulullah itu memilih untuk kembali kepada Allah. Daripada melihat bagaimana kemenangan Islam nanti ditambahkan oleh Allah. Nabi lebih rindu untuk kembali kepada Allah. Makanya beliau diwafatkan pada hari Senin umur 63 tahun itu. Nah inilah yang menjadikan kita akhirnya paham. Kita tidak boleh meminta ujian. Tidak boleh minta ujian. Tapi harusnya kita paham. Kenapa Allah kirimkan ujian ini? Supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Ya. Coba kalau bapak kita tidak meninggal. Mungkin kita takut mati. Coba kalau ibu kita tidak wafat. Mungkin kita benci kematian. Tapi setelah ada bapak kita, ibu kita meninggal, kakak kita meninggal, adik kita meninggal, akhirnya kita itu merasa lebih ringan memandang kematian. Kenapa? Karena orang-orang yang kita cintai pun sudah mendahului kita sebelum kita. Dan akhirnya kita berharap pada kematian kita ada sebuah pertemuan yang terjadi dengan keluarga-keluarga yang kita cintai di alam barzah dan kehidupan di akhirat. Akhirnya ringan. Jangan mencari kehidupan di balik kehidupan yang sempit, tapi carilah kehidupan di balik kematian. Karena kehidupan di balik kematian itu kehidupan yang tidak ada rasa sakit, tidak ada perpisahan, tidak ada kesedihan, dan tidak ada kesulitan. Itu yang kemudian disampaikan oleh para ulama. Kenapa kamu diuji? Bukan karena Allah ingin dolim. Ngapain Allah dolimi kita? Kalau ada orang berkata, Allah dolim sama saya, alah, kamu tuh sepenting apa sih sampai Allah butuh mendolimi kamu? Ya, profit apa yang menjadikan kamu tuh layak didolimi sama Allah yang menguasai alam semesta? Jangan cepat GR bahwasanya Allah dolimin kamu. Kalau Allah pengen dolimi kita, udah Allah tidak usah nyetain Umar Mita, Allah tidak usah nyetain siapapun. Sudah lebih mudah bagi Allah daripada Allah menghidupkan, Allah memberikan apa yang dia butuhkan. Tiba-tiba kemudian Allah dituduh mendolimi. Tentunya tidak masuk akal kalau ada orang berkata, Allah mendolimi saya dalam suratan takdir yang pahit ini. Aduh, kamu tuh sepenting apa sih bagi Allah sampai Allah tuh punya hajat untuk mendolimi kamu. Mbok paham itu loh, jangan cepat GR bahwasanya Allah itu sampai membutuhkan kita untuk didolimi. Karena tidak ada manfaatnya bagi Allah. Dan Allah sudah menyampaikan, Inni haramtu dzulma ala nafsi wa ja'altuhu muharraman bainakum. Aku haramkan kedoliman untuk diriku. Dan aku jadikan kedoliman itu haram untuk kalian. Ini yang pertama. Yang kedua, Allah kirimkan ujian dalam kehidupan kita. Supaya Allah mengirimkan mata air untuk membersihkan dosa kita. Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu melihat anaknya lagi di mobil perjalanan satu acara penting.
Tiba-tiba anaknya makan coklat, pakai baju putih. Ternyata ada coklat-coklat yang jatuh mengenai bajunya yang putih. Padahal acaranya belum didatangin. Apa yang dilakukan oleh kita? Selaku ibu dan bapaknya. Kita akan mengambil tisu basah. Atau mengambil air di aqua atau di air mineral yang kecil. Kita colopkan itu tisu, kita mencoba untuk bersihkan itu. Supaya tidak kelihatan kotor. Itu yang kita lakukan kalau kita akan pergi ke tempat satu acara yang kita sangat respect pada acara itu. Mungkin yang menyelenggarakan adalah orang yang betul-betul kita hormati. Kita tentunya tidak mau anak kita kotor. Kita mempersiapkan yang terbaik ketika di rumah. Kita siapkan mandinya, baju-bajunya kita siapkan yang terbaik. Kok ketika di perjalanan kok ada coklat yang nempel ketika dia makan roti, tentunya kita segera untuk membasuhnya, membersihkannya. Itu analogi sederhana. Allah itu ketika mempersiapkan manusia menuju kepada surga di tempat yang terbaik dan surga tidak mengenal dosa dan kemaksiatan, maka Allah kirimkan air untuk menghapuskan dosa itu supaya orang ini pantas memasuki surga yang telah dijanjikan oleh Allah. Layaknya seorang ibu yang mendatangkan tisu basah. Maka kemudian dikirimkan itu. Karena apa? Karena sesungguhnya ujian itu adalah bagaikan tisu basah yang dilakukan oleh seorang ibu ketika membersihkan pakaian putih anaknya ketika akan menghadiri sebuah acara besar yang dia respect kepada acara itu. Itu merupakan bagian dari sebuah ujian yang Allah kirimkan. Hudzail bin Iyad itu kemudian berkata begini, Allah itu kalau senang sama orang, lalu mendapati orang itu masih terbatas kebaikannya dan tidak memiliki kelebihan-kelebihan pada kebaikan, untuk bisa dijadikan penghapus dosanya, karena kebaikan bisa menghapuskan dosa. Kalau Allah melihat Allah itu senang kepada seseorang dan Allah melihat bahwasanya tidak ada kebaikan lebih pada orang itu, maka Allah kirimkan kepadanya sebuah ujian supaya Allah bisa menghapuskan dosanya, supaya Allah bisa memberikan apa yang pantas kepadanya setelah dia dibersihkan dosanya, yaitu rahmatnya Allah dan surganya. Dan itu ujiannya harus diberikan. Layaknya mesin cuci, Bu. Mesin cuci itu ketika mencuci baju kita yang kotor, ketika kita masukkan ke mesin cuci. Mesin cuci itu kan tidak kemudian gerakannya, enggak. Gerakannya ke atas, ke bawah, ke samping, ke kiri, ke kanan, ke atas lagi, ke kanan, ke kiri, diguncang terus setiap waktunya. Setiap waktunya. Kenapa kemudian itu dilakukan kenapa itu kemudian dikerjakan? Karena Allah ingin menghapuskan dosa-dosa dan kemaksiatan dari orang-orang yang kemudian Allah itu ingin memberikan kepadanya kebaikan. Itu yang dilakukan oleh Allah. Makanya kemudian kenapa Allah mengirimkan ujian kepada kita? Karena Allah ingin memantaskan. Mungkin pandemi ini caranya Allah untuk kemudian membersihkan orang-orang yang beriman. Makanya sesungguhnya saya sering berkata di banyak kesempatan, wabah itu tidak diberikan kecuali kepada dua orang, yang kufur dan orang yang beriman. Yang kufur ini adab, yang beriman maka ini penghapus dosa. Ini rahmatan lil mu'minin wa adzaban lil kafirin. Kata Rasulullah kan gitu dalam riwayat Aisyah. Dan ini kemudian kita harus pahami. Kalau semuanya dimudahkan untuk kita, lalu dari mana kita mendapatkan pahala kesabaran? Padahal surga itu memanggil mereka yang bersabar. Ya. Kemudian yang ketiga, dengan ujian ini maka mendekatkan kita kepada Allah. Ujian yang mendekatkan kita kepada Allah itu lebih baik daripada kenikmatan yang membuat kita lupa. Ini yang kita harus mengerti, harus kita tanam betul di bawah alam sadar kita. Kalau kita memahami tiga perkara ini, setiap kita mendapatkan kesulitan, perpisahan, atau mendapatkan sesuatu yang di luar rencana kita, kalau kita menghadirkan tiga ini, maka setidaknya hati kita akan membesar. Lebih besar daripada ujian yang datang pada beranda kehidupan kita. Itulah yang menjadikan dulu para ulama dan para sahabat, kenapa mereka senang diuji. Karena mereka tahu kebaikan di balik setiap ujian itu. Dan inilah yang paling berat dalam materi ketika kita ingin untuk melihat kabut ketika belum selesai di antara kita. Memahami hikmah kenapa ujian diberikan dalam kehidupan kita. Ya, mari kita perhatikan terlebih dahulu kisahnya Abu Kilabah menjadi perenungan untuk kita.
tahukah engkau siapa Abu Kilabah? Orang yang bergelar sebagai Ayyubnya pada umat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Abdullah bin Muhammad. Aku pernah keluar menuju ke tepi pantai untuk memantau kawasan pantai dari kedatangan musuh. Ketika aku di tepi pantai, tiba-tiba aku telah berada di sebuah daratan lapang dan ternyata ada kemah. Lalu aku lihat ada seorang yang telah buntung kedua tangannya dan kedua kakinya. Pendengarannya telah lemah, matanya telah rabun, dan tidak ada satupun anggota tubuhnya yang bermanfaat baginya kecuali lisan. Orang itu berkata, Allahumma auzidni an uhmidaka hamdan, ukafi'u bihi syukran, nikmataka allati an'amta alayya. Ya Allah, tunjukilah aku agar bisa memujimu. Aku bisa menunaikan syukurku atas nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku. Wa faddalanika ala katsirin mimman khalaqta tafdila. Dan sesungguhnya engkau telah melebihkan aku di atas kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Abdullah bin Muhammad yang mendengar orang itu berkata, padahal dia tahu tidak ada yang bermanfaat pada fisiknya orang itu kecuali lisannya. Maka dia berkata, demi Allah, aku akan mendatangi orang ini dan aku akan bertanya kepadanya, bagaimana dia bisa mengucapkan perkataan ini? Dia paham atau tidak apa yang diucapkan? Ataukah ucapan itu ilham yang diberikan kepadanya? Aku kemudian mendatanginya, lalu mengucapkan salam, lalu aku katakan kepadanya, aku mendengar engkau berdoa, ya Allah, tunjukilah aku agar bisa memujimu, menunaikan syukur atas nikmat yang engkau anugerahkan kepadaku, dan engkau telah lebihkan aku fisiknya di atas kebanyakan makhluk yang engkau ciptakan. Nikmat mana yang Allah anugerahkan kepadamu sampai engkau memuji Allah atas nikmat itu? Kelebihan apakah yang telah Allah anugerahkan kepadamu sampai engkau mensyukurinya? Ternyata orang itu menjawab, wahai fulan, apakah engkau tidak melihat apa yang telah dilakukan oleh Allah kepadaku? Demi Allah, kalaulah Allah mengirimkan halilintar kepadaku sampai membakar tubuhku, atau memerintahkan gunung untuk menindihku sehingga menghancurkan tubuhku, atau memerintahkan laut untuk menenggelamkan aku, atau memerintahkan bumi untuk menelan tubuhku, bukankah Allah tidak mengirimkan itu semua? Inilah yang membuat aku bersyukur, dan ini adalah kenikmatan yang Allah berikan kepadaku, dan ini kenikmatan lidahku untuk selalu bersyukur atas apa yang Allah berikan. Lalu orang itu melanjutkan, karena engkau telah mendatangiku dan engkau telah melihat keadaanku, buntung tanganku, buntung kedua kakiku, bolehkah aku meminta pertolongan kepadamu? Sesungguhnya aku memiliki seorang anak yang selalu melayaniku. Kalau waktu sholat, dia mewudukan aku. Jika aku lapar, dia menyuapiku. Jika aku haus, maka dia memberikan minum. Namun, sudah 3 hari ini aku kehilangan dirinya. Tolong ya, carikan kabar tentang anak itu. Semoga Allah merahmatimu. Maka aku, Abdullah bin Muhammad, pergi mencarikan anak tersebut sebagai sebuah pertolonganku kepadanya untuk menunaikan kebutuhannya. Aku mencari anak itu dan aku ternyata menjumpai. Ternyata di situ ada gundukan pasir dan aku mendapati anak itu telah diterkam dan dimakan binatang buas. Lalu aku mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan aku bingung, bagaimana aku mengabarkan kabar ini kepadanya. Maka ketika aku kembali kepadanya, maka terlintas di benakku kisah Nabi Ayub. Aku menemuinya, lalu aku mengucapkan salam kepadanya. Dan dia bertanya, bukankah engkau orang yang tadi menemuiku? Iya. Bagaimana permintaan kepadamu untuk membantuku? Aku berkata, engkau lebih mulia di sisi Allah atau Nabi Ayub? Kemudian orang tersebut menjawab, Nabi Ayub. Aku bertanya, apa cobaan yang telah diberikan oleh Allah kepada Nabi Ayub? Orang itu menjawab, tentunya aku paham apa yang kemudian diujikan kepada Nabi Ayub. Kehilangan anak-anaknya, hartanya, dan kesehatannya. Bagaimana sikap Nabi Ayub? Dia menjawab, Nabi Ayub bersyukur dan bersabar memuji Allah. Aku berkata, tidak hanya itu, bahkan ia dijauhi oleh karib kerabat dan sahabatnya.
Maka orang itu berkata, benar. Aku bertanya, bagaimana sikapnya? Ia bersabar dan bersyukur memuji Allah. Aku bertanya, tidak hanya itu, Allah menjadikan ia bahan ejekan dan gunjingan orang yang lewat di jalan. Tahukah engkau tentang itu? Ia menjawab, iya. Bagaimanakah sikap Nabi Ayub? Dia bersabar, bersyukur, dan memuji Allah. Sesungguhnya putramu telah kutemukan di antara gundukan pasir dalam kondisi telah diterkam dan dimakan binatang buas. Semoga Allah melipat gandakan pahala bagimu dan menyabarkan engkau. Orang itu berkata, segala puji bagi Allah yang tidak menciptakan bagiku keturunan yang bermaksiat kepadanya, lalu ia menyiksanya dengan api neraka. Kemudian dia berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Lalu menarik nafas yang panjang. Seketika itu dia meninggal dunia. Aku pun hanya bisa berkata, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Besar sekali musibah orang ini. Jika aku biarkan dia begitu saja, tentu dia akan dimakan binatang buas. Lalu aku pun menyelimutinya dengan kain yang ada di tubuhnya dan aku duduk di dekat kepalanya sambil menangis. Tiba-tiba datang kepadaku 4 orang dan mereka berkata, Wahai Abdullah, apa yang terjadi? Aku menceritakan apa yang telah aku alami. Lalu 4 orang itu berkata, bukalah wajah orang itu, siapa tahu kami mengenalnya. Dan ketika aku membuka wajahnya, mereka pun tersungkur mencium keningnya, mencium kedua tangannya dan mereka berkata, demi Allah, matanya selalu tunduk dari melihat yang diharamkan oleh Allah. Demi Allah, tubuhnya selalu sujud ketika orang dalam kondisi tidur. Aku bertanya kepada mereka, siapa orang ini? Ini adalah Abu Kilabah Al-Jarmi, sahabat Ibnu Abbas. Dia sangat cinta kepada Allah. Dia sangat cinta kepada Rasulullah. Lalu kami memandikan, mengkafani dengan pakaian yang kami kenakan, lalu mensolatinya dan menguburkannya. Setelah itu mereka berpaling pulang dan aku pun pergi menuju pos penjagaan di dekat perbatasan. Tatkala malam hari aku melihat di dalam mimpi, Abu Kilabah berada di dalam taman surga dalam kondisi memakai 2 lembar dari kain surga sambil membaca, Salamun alaikum bima sobartum, fa ni'ma uqbadar. Selamat bagi kalian dengan memasuki surga karena kesabaran kalian, dan alangkah baiknya tempat kesudahan itu. Aku bertanya kepadanya, bukankah engkau adalah orang yang aku temui? Ia menjawab, benar, saya adalah Abu Kilabah. Aku berkata, bagaimana engkau memperoleh semua ini? Lalu Abu Kilabah berkata, sesungguhnya Allah menyediakan derajat-derajat kemuliaan yang tinggi yang tidak bisa diperoleh kecuali dengan sikap sabar tatkala ditimpa bencana, rasa syukur ketika dalam kondisi lapang, tentram bersama dengan rasa takut kepada Allah, baik dalam kondisi sendirian maupun dalam kondisi di depan khalayak ramai. Inilah Abu Kilabah yang ditemui oleh Abdullah bin Muhammad dalam mimpinya telah berada di antara ridho Allah, di antara taman-taman surga. Inilah yang menjadikan kita mengetahui betul, bukan ujian yang kita khawatirkan, tapi yang kita khawatirkan adalah tidak adanya kesabaran ketika kita menghadapi ujian. Bukanlah kekayaan yang kita khawatirkan, tetapi yang kita khawatirkan itu adalah ketidakadaan kesyukuran ketika kita mendapatkan kekayaan dan kelapangan. Inilah yang menjadikan kita, semoga kita diberikan ujian oleh Allah. Ujian yang mampu kita bersabar. Ujian sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Abu Kilabah. Hilang kedua tangannya, hilang kedua kakinya, lemah penglihatannya. Tapi tidak pernah menjadi alasan untuk tidak bersyukur kepada Allah. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih, wa'fu anna, waghfir lana, warhamna. Anta maulana fansurna alal qaumil kafirin. Ya Rabb kami, janganlah engkau bebankan dan pikulkan kepada kami apa yang kami tidak sanggup memikulnya. Berilah maaf kepada kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah penolong kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir.
Moga-moga inilah kisah yang bisa mengetuk hati kita, karena sesungguhnya kisah kehidupan orang-orang soleh terdahulu walaupun mereka sudah wafat tetapi mampu menghidupkan hati kita. Karena kesolehan mereka, kesabaran mereka, dan kesyukuran mereka kepada Rabb-Nya. Berbeda dengan kehidupan kita, hari ini banyak orang yang hidup, tapi ketika kita berkumpul dengan mereka, tetapi justru hati kita menjadi mati. Karena ketidaksabaran, ketidaksyukuran, ketidaktaatan manusia hari ini kepada Rabb-Nya. Inilah yang menjadikan kita akhirnya menutup kisah ini dengan kisahnya Abu Kilabah. Sekali lagi, orang-orang para sahabat itu telah wafat. Tetapi walaupun mereka telah wafat, kisah kehidupan mereka itu justru menghidupkan hati kita. Di sinilah kita paham, orang yang beriman adalah mereka yang tidak pernah kehabisan alasan untuk bersyukur. Apapun kondisinya dan apapun keadaannya. Dan siapapun yang tidak pernah lepas untuk bersyukur, tidak ada balasan mereka kecuali adalah surga. Karena Allah ketika menciptakan surga, Allah siapkan surga itu bagi mereka yang bersyukur dan bersabar. Inilah ujian. Allah berikan kepada kita ujian, bukan karena Allah mendolimi, supaya kita tidak jatuh cinta kepada dunia. Allah kirimkan ujian, selayak tisu basah yang membersihkan kotoran pada baju, selayak mesin cuci yang membersihkan noda pada baju yang kita cuci. Maka itulah yang menjadikan Allah mengirimkan ujian. Dan sesungguhnya Allah kirimkan ujian supaya mengingatkan kita kepada Allah. Ujian yang mengingatkan kita kepada Allah jauh lebih baik daripada nikmat yang membuat kita lalai kepada Allah. Ini yang dapat kita sampaikan dalam pertemuan hari ini. Sudah hampir 1,5 jam tidak terasa. Dan saya mohon maaf pada kesempatan hari ini tidak membuka tanya jawab dan pertanyaan. Karena 9:30 saya harus segera ke rumah sakit untuk ngurusin PCR ke anak kami yang sudah dalam kondisi siap untuk memasuki pondok pesantren. Jazakumullah khair kepada Masjid Al-Hidayah, kepada seluruh penuntut ilmu hari ini yang hadir. Semoga Allah memberikan keberkahan Muharram untuk kita. Semoga di prime time-nya ini bertambah ilmu kita, bertambah pemahaman kita, dan bertambah ketaatan kita. Sallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Saya serahkan kembali kepada Ustaz Syakir. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah ya Habiballah.